Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah hari ini Bapak bisa masuk lagi di kelas 8 ya. Pelajaran masih PKPKN ya. Oke. Silakan KM untuk bikin doa. Siap, sebelum belajar baca doa mulai. Selesai, ucapkan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini senang sekali Bapak bisa masuk lagi di kelas 8 ya. Oh iya, masker nih. Kalau tadi yang belum pakai masker, ya maskernya. Kita alhamdulillah kabupaten kita sudah ke zona hijau ya. Walaupun zona hijau, tetap prokes tetap kita jalankan. Cuci tangan tadi sudah ya. Cuci tangan, kita ngukur suhu dan sebagainya. Ini pakai masker sudah ya. Walaupun sudah zona hijau, tapi tetap prokes harus kita jaga ya. Mudah-mudahan virus corona ini cepat hilang dari Indonesia ya. Oke. Pagi hari ini sebelum ke pelajaran akan Bapak absen dulu ya. Ya, hari ini hadir semua? Hadir? Hah? Ada semua ya? Alhamdulillah hadir semua ya. Tidak ada yang sakit ya? Oke. Kelas 8 pagi. Ini. Hadir semua ya? Oke. Terima kasih ya. Berarti alhamdulillah kita hadir semua, sebuah kenikmatan bagi kita bahwa kita masih bisa belajar ya, diberikan kesehatan ya kan, diberikan kesempatan untuk belajar, memakai seragam dan sebagainya ya. Sudah bersyukur pagi hari ini? Sudah ya. Contohnya bangun pagi ya kan, salat subuh itu juga sama ya, bersyukur ya. Itu begitu banyak nikmat Allah yang berikan kepada kita ya kan. Itu salah satunya adalah nikmat sehat ya, nikmat iman Islam ya, dan juga tentunya nikmat kesehatan ya kan. Bayangkan kalau kita lagi sakit ya, kita sakit di rumah tidak bisa ngapa-ngapain ya kan. Oke, izin lepas masker ya. Takutnya tidak kelihatan gantengnya ya. Oke. Biar lebih semangat kita berdiri dulu, ya dulu semua. Ya. Bapak pimpin ya. Oke, biar lebih semangat. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Indonesia. Selalu hati. Asik. Indonesia. Selalu hati. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Selalu hati. Oke, kalau sudah kita biar lebih semangat ya, kita akan lihat di slide-nya nih. Oke. Angkat pembelajarannya. Ya, senang hari ini, senang sekali pagi hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ini pelajarannya.
Ya. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Kita lihat. Nah, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah menyimak penjelasan guru data yang PowerPoint, peserta didik ya dapat menunjukkan sikap menghargai pentingnya kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang kedua adalah setelah menyimak penjelasan guru, PowerPoint dan diskusi, peserta didik menunjukkan sikap mendukung ya dan mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan sungguh-sungguh ya, konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, setelah membaca bahan ajar dan berdiskusi, peserta didik dapat menguraikan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional dengan sistematis ya, logis dan akurat. Selanjutnya, setelah berdiskusi, peserta didik mensimulasikan bentuk-bentuk implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, khususnya pasal 27 ya, 29 dan 31 nanti akan kita bahas ya. Oke, biar kalian lebih fokus. Di sini Pak Yus punya tayangan. Ya. Ada dari nomor 1 sampai 21. Kita refleksikan dulu diri kita sekarang. Bapak kasih waktu 5 detik saja lah. 5 detik, ayo. Bagaimana atau ada di mana posisi kalian saat ini? Feel-nya atau perasaannya? Mulai coba tangan. Ya. 21. Nomor berapa? 21. Nomor 21. Ya, mana 21? Ada di atas ya? Ya, lagi gini ya di atas ya. Itu apa itu artinya? Ya, artinya sedang merenung ya. Ya, tapi merenung bagaimanapun di ketinggian, betul? Ya, itu perasaan Intan seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Ya. Nomor 4. Mana nomor 4? Di bawah ya? Oh iya, nomor 4. Lagi dia pengen naik ke atas. Lagi mencari cara untuk naik ke atas. Ada lagi yang lain? Ya. Nomor 3. Oh, nomor 3. Itu ya. Oh, lagi diangkat tuh ya. Pengen diangkat-angkat gitu maksudnya. Ya, udah diangkat dibantingkan enggak? Enggak ya, di sini ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Berapa? 15. Nomor 15 tuh. Oh, di atas. Lagi berpegangan ya. Itu. Lagi punya pegangan ya. Itu ya, cie, lagi pegangan. Ya, tapi itulah ya perasaan itu semua. Ada lagi yang lain? Feel-nya? Oh ya. 13. Nomor 13. Mana 13? Itu ya. Lagi sama tuh sama dengan yang 21 ya. 21 lebih tinggi lagi tuh. Ada lagi sekarang apa? Nomor 5. Mana nomor 5? Itu yang bawah ya. Ini di bawah. Ya, itu artinya apa? Lagi menikmati di bawah ya. Itu. Tapi bagaimanapun perasaan kalian hari ini, mudah-mudahan kita fokus pada pembelajaran. Ya, saya yakin di kelas ini semua punya feel ataupun posisi hati yang berbeda-beda ya. Tapi tetap hari ini kita harus lebih fokus pada pembelajaran. Setuju? Kita lihat. Supaya lebih semangat kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi bagi berdiri ya. Stand up please. Kita berdiri. Oke. Ya. Ya. Pagi-pagi suaranya keluarkan ya, dan lebih semangat.
Masih ya? Masih ingat kemarin pelajarannya? Tentang apa kira-kira? Ya, tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada apa saja di pembukaan tersebut ya? Adanya pembukaan terdiri dari 4 alinea. Ya, pembukaan terdiri dari 4 alinea. Ya, ada lagi? Pak, Ya. Undang-Undang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang disahkan 18 Agustus ya. 1945. Ada lagi? Yang Pak. lain? Ya. Di alinea keempat ada tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Ada tujuan dasar negara. Ada lagi yang lain? Nah, Ya. dan ikut melaksanakan ketertiban manusia. Ya. Ketertiban dunia. Ya. Ada lagi? Ya. Memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Jangan lupa mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ya. Ada beberapa tujuan negara di Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu. Terima kasih ya. Masih ingat pembelajaran minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kedudukan dari Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelumnya akan Bapak berikan dulu beberapa kasus pelanggaran di sini ya. Kalian silakan disimak, terus menurut kalian tanggapannya seperti apa? Bisa dipahami? Ya, Bapak akan sajikan dulu beberapa permasalahan kasus yang sering terjadi di beberapa di Indonesia ya. Contohnya. Kasus pelanggaran hak warga negara. Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga Anda pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perilaku oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak warga negara, yaitu saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pelanggaran terhadap hak warga negara yang ketiga yaitu makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pada pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak warga negara yang selanjutnya adalah angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang Oke. Ya itu. Silakan. Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Ya, silakan. Pelanggaran hak warga
ya terhadap hak-hak mereka. Ada lagi yang lain? Pak, Ya, pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar. ada pelanggarannya. Kalau pendidikan dasar ya tadi ya, pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada lagi yang lain? Pak, Ya, pelanggaran hak asasi manusia ya. yang tergolong ringan adalah pencurian, pencemaran nama baik, Ya. penghinaan, Hah? pengancaman, kekerasan fisik ringan dan tidak kan yang menghalangi aspirasi. Sedangkan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah kejahatan kemanusiaan yang meliputi pembunuhan, perkosaan, penganiayaan hingga cacat, apartheid dan genosid. Asik. Ya. Ada yang namanya berarti namanya genosida. Ya, genosid. Genosid itu artinya adalah menghancurkan satu daerah semuanya. Ya, contohnya bisa saja dengan terorisme, dengan virus dan sebagainya. Itu namanya kejahatan genosid. Tapi yang disengaja ya, itu. Baiklah, supaya kalian lebih paham ya. Terima kasih tanggapan video tadi ya. Itu sebagai pembuka ya, pemacu kalian ya, agar kedepannya punya apa ya? Pemikirannya dia tetap nanti kita akan bahas apa sih dari pasal-pasal tersebut ya, bagaimana sih sebetulnya hak-hak kita dibagi, hak-hak kita dilindungi ya, bagaimana sih hak-hak warga negara ya, itu akan berhubungan langsung secara langsung dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Supaya kalian lebih paham lagi mana ya hak-hak yang harus kita pakai ya, dan bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, supaya lebih memahami, ini Bapak punya bahan pembelajaran ya, tolong dibagikan. Bapak tolong satu ya, dibagikan. Dan ini LKPD-nya ya, Bapak bagikan LKPD-nya. Pendi, mana Pendi? Andila, Mutiara, Yusuf, Selva, Susan, Intan, Repal, Melani, Cika, Risma, Nur Aini, Rahel, Resti. Oke, Bapak kasih waktu kalian untuk membaca ya selama 5 menit saja. Bapak rasa cukup ya. Kita nyediakan literasi dulu. Silakan dibaca ya. Bila ada hal yang kurang dipahami boleh ditanya. Silakan. Baca yang halaman 3 ya. Ada di situ kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bagian poin B. Ya. Poin A-nya kan udah kemarin ya, kemarin. Hari ini kita poin B-nya.
Sudah? Cukup ya? Cukup literasinya selama 5 menit ya. Oke. Setelah dibaca, apakah ada pertanyaan? Any question? Ya, ada pertanyaan kan? Yang bertanya? Tentang materi yang tadi dibaca? Ya? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada pertanyaan apa? Silakan. Bagaimana susunan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011? Oke. Bagaimana kata Andila mengenai susunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Ayo teman-teman yang bisa jawab atau yang sudah baca di rumah. Oh ya, silakan. Boleh berdiri nggak apa-apa. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Terus 2. TAP MPR. 2. Tetap MPR. 3. Undang-Undang. 3. Undang-Undang. 4. Peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah. Mengganti undang-undang. Mengganti undang-undang. Terus 5. Peraturan pemerintah. peraturan pemerintah. 6. Peraturan presiden. Perpres. Terus 7. Peraturan daerah. peraturan daerah. Ada lagi yang lain menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Atau misalnya tidak setuju dengan pendapat Rahel? Setuju ya? Oke, tepuk tangan untuk Rahel. Ya, terima kasih Rahel. Ya, berarti Rahel sudah baca di rumah ya. Itu, terima kasih. Berarti sudah mau belajar ya. Oke, nah Bapak akan perjelas mengenai apa yang tadi kalian baca. Kita lihat di tayangannya, di slide-nya. Pertama di situ mengatakan bahwa yang pertama ada yang namanya konstitusi. Ya, apa sih konstitusi? Di sini kita akan jelaskan secara sederhana. Konstitusi adalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan peraturan atau suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara bersangkutan berdiri. Salah satu syarat dari terbentuknya suatu negara, ya, itu. Nih, yang kemarin sudah ya, kita ini makna alinea atau makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemarin kalian sudah mempelajari itu. Ada berapa alinea kemarin? 4 ya. Yang di dalamnya ada juga tujuan-tujuan negara kita. Oke. Nih ya. Kita belajar yang MP sekarang. Nah ini kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Tadi sudah disebutkan susunannya oleh Rahel ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kita lihat pembukaan ya. Ini pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma-norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal tersebut, ya, atau pasal-pasal berkontinuitas, ya, itu. Nih, ya, sudah kita bahas minggu kemarin, ya, mengenai pembukaan ini Undang-Undang Dasar. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 kemarin, ya, ada yang masih ingat, ya. Sebagai pembukaan, ya sebagai pegangan, ya sebagai uraian landasan dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Next, ada juga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuat pokok kaidah negara yang fundamental. Tuh, nih ya. Nah, kedudukannya sebagai apa? Semua produk hukum Indonesia seperti undang-undang itu mencangkupnya dari mana, Pak? Ya, dari Undang-Undang Dasar 1945 ini ya sebagai produk pokoknya ya, dari sebelum undang-undang yang lain ini dulu ya, Undang-Undang Dasar 45 dulu sebagai pokoknya. Nah ini ya sistematikanya ya, terdiri dari 21 bab undang-undang tersebut ya, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Nah ini sifat-sifatnya ada yang tertulis, singkat, supel dan rigid ya. Sudah bisa kalian baca tadi ya. Di situ apa yang tertulis. Tertulis itu artinya adalah rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah
sebagai penyelenggara negara, ya, dan juga maupun mengikat bagi setiap warga negara. Jelas tertulis, ya. Tuh, singkat dan sempurna. Membuat aturan-aturan yang membuat aturan-aturan pokok itu, ya. Lanjutnya ada juga yang bersifat supel, ya. Itu supel itu artinya adalah bisa disesuaikan dengan zaman, ya. Itu membuat norma yang aturan-aturan sebagainya, ya, merupakan hukum positif juga, ya, begitu itu, ya, hukum berikut, ya, bisa dipahami. Kita lihat fungsinya. Nah, ini fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain yang pertama sebagai hukum dasar, hukum dari hukum yang lain, sumber dari hukum yang lain. Yang kedua sebagai alat kontrol, ya. Apa alat kontrol? Ya? Apa? Alat kontrol sebagai pedoman dari norma-norma hukum yang lain, sama kontrol itu melihat itu, ya. Yang selanjutnya penentu, sebagai penentu hak dan kewajiban, bisa dibaca di situ, ya, dari warga negara, negaranya, ya, yang dibagi-bagi tentunya pekerjaan itu, ya, sebagai pengatur. Dan juga yang selanjutnya sebagai penentu hak dan kewajiban tadi, ya, itu ada 4, ya, fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke, nah, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, tinggal dibaca ya. Nanti apa sih itu tadi alat-alat dari kedudukannya dan fungsinya, ya, supaya kita lebih memahami lagi bagaimana fungsi undang-undang, ya. Silakan kalian membentuk kelompok, ya. Kita ada berapa orang nih? 15 orang ya, dan 16 orang. Kita bagi 3 kelompok saja, ya. Silakan bagi kelompok. Sekarang dilihat LKPD-nya, lembaga kerja peserta didiknya. Kalian lihat, ya. Di situ Bapak sajikan ada 3 gambar, ya. Ada 3 gambar berkenaan dengan materi kita hari ini, ya. Bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 dengan kedudukannya dan fungsinya mengatur tentang 3 permasalahan tersebut. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang kurang jelas? Pak, tugasnya ngapain? Ya, tugasnya adalah amatilah 3 gambar tersebut yang tersedia, ya, di LKPD-nya. Nah, kemudian kalian memberikan tanggapannya dan kita hubungkan dengan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Bisa? 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 Bisa. Kita sepakati. Butuh waktu berapa lama kira-kira kalian untuk itu? Boleh searching ya? Oke, Bapak lupa nih ya. Nih. Ini ada tablet, ya, sudah tersambung ke WiFi sekolah, ya. Kalian bisa gunakan ini untuk mencari sumber referensi, memperkuat argumentasi kalian. Ya, ini silakan dipakai. Ini ada aktif saja. Nih, ya, dibuka. Atau yang punya handphonenya boleh, ya, dibuka. Yang pakai handphone, ya, yang tersambung ke WiFi sekolah. Punya untuk referensi buku. Pak, sudah sih Pak? Silakan, ya, dibuka, ya. Kita hubungkan dengan kedudukan dan fungsi undang-undang yang tadi kalian baca, ya, yang kita pelajari sama-sama. Silakan. Kita Pak, kasih waktu 10 menit, bisa? 10 menit, bisa ya? Oke, silakan 10 menit.
3 gambar, ya. Tugas kalian nanti memberikan argumentasi kalian tentang 3 gambar tersebut yang berhubungan dengan kedudukan serta fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Silakan. Bapak beri waktu 10 menit. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu ya. Ayo. Dibagi tugasnya supaya lebih cepat dibagi tugasnya. Kalau yang belum paham, kurang jelas boleh ditanyakan. Dicek tabletnya. Ada yang putus sambung? Tersambung tabletnya? Connect? Udah connect? Terhubung belum internet? Coba buka. Kemarin bekas SD ya, wifi-nya mungkin kita diganti nih. Ganti ini ya. Kemarin masih vaksin, ada yang di jalan panas? Ada ya. Alhamdulillah. Ya, silakan. Oke, Bapak akan tunjuk dulu. Gambar 1 itu mengenai apa? Di situ bisa dilihat. Nah, sedang kasus ya, kasus korupsi, suap katanya ya, itu. Kalian cari coba ya, untuk memperkuat argumentasi kalian, cari sumbernya di internet bisa seperti itu. Ya, tuh, biar lebih apa namanya? Argumentasi kalian lebih bagus lagi. Yang kedua, gambar apa itu? Tentang ya, tentang apa namanya? Kebebasan memeluk agama atau beragama dan beribadah. Ada berapa agama di situ? Ada berapa agama? 5 ya. Yang pertama Islam, yang kedua terus Katolik. Tuh ada 5 ya di gambarnya. Oke, yang bawah mutiara, apa yang bawah? Tadi ngobrol aja nih, kenapa mutiara? Yang bawah tentang apa itu kira-kira? Hah? Tentang apa? Yang tentang jalanan. Terus ada gambar di situ 2 orang pakai seragam, tapi beberapa orang tidak pakai seragam. Kira-kira apa itu maksudnya ke situ? Kira-kira gambar itu apa maknanya? Tentang pendidikan. Oke, saya bisa menyimpulkan tentang pendidikan. Silakan mencari 3 pokok tersebut. Silakan. Dibagi tugasnya jadi lebih
cepat ya. Jawabannya bisa langsung ditulis di LKPD-nya, ya. Bisa langsung tulis di situ, di LKPD. Bagi tugas kerjasama, buku paketnya digunakan untuk menjadi juga di buku paket. Gambar ya. Ini dari itu pasal yang lain ini ya. Ini apa? Baru kesimpulan ya. Oke. Ya, terus. Benar ya? Ini ya. Ini juga masih tadi. Ya. Ini tentang cari tentang sidang ya. Kasus suatu sidang ada sidang ya. Itu ya, gimana? Silakan dikerjakan. Ya, ada yang tanyakan boleh. Coba. Kaitkan dengan fungsi dan kedudukan dari Undang-Undang Dasar 1945. Tadi fungsinya sebagai alat, ada alat kontrol ya kan? Apalagi ya, seperti juga sebagai tindakan dan sebagainya ya, itu. Sehingga supaya hasil sosial yang lebih bagus ya, cari apa yang melandasi dari gambar tersebut. Referensi Pak. Dibagi, misalnya gambar satu oleh siapa ya, biar lebih cepat. Jalan-jalan dulu. Masih kalau datang ke itu.
Wow, itu Bapak cahaya. Buka. Terakhir ini diklik rubah ya pencahayaan. Ya, ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Tidak ada? Oke, keren ya. Bagus. Risma ya, Risma. Terus terang ini kelas 8 ya. Maka masih samar-samar ya, karena orang-orangnya sama aja ya. Yang udah mulai kita kemarin daring ya, daring pakai masker, pas begitu sekarang udah mulai tetap muka. Ya, pakai satu tuh ngasih apa namanya, konsentrasi ke orangnya ya. Kalau kelas 9 karena sudah sering ketemu ya, sering kegiatan kelas 9 udah kenal. Siapa saja kalau ini? Saya terus Udah cukup? Udah? Udah dapat? Udah belum? Iya. Coba Bapak ingin dengar tentang argumentasi ataupun pendapat dari tiap kelompoknya masing-masing. Ya, tuh setelah didapatkan, ya tidak usah banyak-banyak, ya sekali pagi tugasnya supaya kalian lebih paham lagi, nanti digabungkan, ya baru nanti dibacakan tiap kelompoknya, ya gitu. Silakan dibagi tugas dulu, siapa yang mau memberikan materinya, ya ditulis, ya. Tulis silakan, atau langsung di screenshot saja nggak apa-apa, di layar handphonenya atau di layar tabletnya screenshot, nanti baru dibacakan ya. Kamu pengen lihat argumentasi kalian bagaimana mengenai ketiga gambar tersebut, bisa dipahami? Siapkan kelompok mana dulu, jangan mau tampil. Mana satu, silakan. Kelompok satu dulu, yang mana? Siapa yang berani dulu lah, ya jangan nunjuk kelompok yang lain. Yang mau duluan siapa? Ayo. Yang mau duluan siapa? Angkat tangan. Ya, oke, silakan. Ya, yuk, jadi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang keras suaranya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2
memberi walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Ya, itu yang bunyi ya. Dua, aturan tentang suap. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya. Manfaat diaturnya oleh undang-undang. Manfaat suap khususnya dalam bidang bisnis adalah untuk memperoleh perilaku istimewa atau khusus dalam berbagai proses bisnis seperti percepatannya peroleh izin, memperoleh tender, memasukkan barang dan jasa, bahkan untuk memperoleh informasi dari dalam insiden information yang menyebabkan persaingannya bisnis yang menjadi tidak sehat. Oke, cukup. Next, silakan. Nomor kedua, siapa yang membawakan malam ini? Ya. Terus, ini dulu nih. Silakan, yang pendidikannya. Yang kedua apa? Agama, silakan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Asasi Manusia, Pasal 22 Yang lain perhatikan, yang perhatikan. yang tertulis setiap orang bebas menurut agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu ayat 2 tertulis negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Aturan Undang-Undang tentang Agama Pasal 29 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Manfaat dengan diatur dalam pasal ini yaitu persatuan NKRI dapat terjaga. Setiap orang mendapat haknya untuk beribadah dan beragama. Apabila tidak diatur, maka persatuan NKRI akan rentan hancur. Akan banyak terjadi pemaksaan untuk mengikuti agama yang dianut suatu golongan. Oke, cukup. Ayo, silakan. Yang ketiga tentang pendidikannya. Ayo. Bagaimana lihat gambar tersebut? Ya, itu. Silakan. Pendidikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ya. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap negara wajib mengikuti pendidikan dasar dari pemerintah wajib membiayai. Ya. Pendidikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Manfaat tidak diatur. Diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat dengan diatur dalam pasal ini yaitu persatuan dan kesatuan NKRI dapat terjaga. Setiap orang mendapat haknya untuk beribadah dan beragama. Manfaat dengan tidak diatur. Kualitas pendidikan di Indonesia akan menurun. Oke, ada lagi yang lain? Oh ya, masih ada? Dan masih ada? Itu tadi? Oh, nggak usah, cukup ya. Ada lagi? Tanggapannya boleh? Oke. Mungkin ya? Oke, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan yang lain perhatikan. Kelompok. Tentang suap kedua adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberian suap kepada penerima suap. Ya. Dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Ya. Kedua, pemberian suap. Kedua adalah tindakan memberi uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan minat si pemberi, walau sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Oke. Jika manfaat diatur oleh undang-undang, manfaat diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Apabila tidak diatur, maka kualitas pendidikan di Indonesia
terjamin. Oke, betul. Ya, sekarang selanjutnya yang membahas tentang gambar kedua, ya. Yang keras, bukan aja maksudnya. Nah, yang keras, coba kamu suaranya. Manusia pasal 22 ayat 1 yang tertulis setiap orang bebas menurut agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu ayat 2 tertulis segala terjadi kemerdekaan tiap orang menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ya, sip. Lagi? Silakan. Yang nomor 3, ya. Tentang pendidikan. 1. Berhak mengembangkan diri. 2. Berhak menemukan pendapat. 3. Berhak mendapatkan perlindungan. 4. Berhak bertanya saat tidak mengerti sesuatu. 5. Berhak mendapatkan teman dan berasosialisasi. Oke. Sudah cukup. Tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Next. Kelompok selanjutnya silakan. Ya, silakan. Pengertian suap. Suap adalah tindakan memberi barang atau bentuk lain dari suap dari penerima suap. Ya. Aturan tentang suap. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk mewujudkan supaya orang itu berbuat sesuatu tidak berbuat sesuatu yang berdosa. Manfaat diatur undang-undang. Supaya tidak terjadinya perselisihan antara negara. Apabila tidak diatur, mengakibatkan bentrok, korupsi dan lainnya. Ya, jalan. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Ya. Siapa yang berdiri? Oke, silakan. Yang keras. Yang lain perhatikan, temannya kasih. Tentang pendidikan. Pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia. Aturan tentang pendidikan bahwa peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan perlu disesuaikan tentang dinamakan perkembangan masyarakat. Manfaat diatur pendidikan. Apabila tidak diatur, maka kualitas pendidikan di Indonesia rendah. Apabila pendidikan tidak diatur, akan terdapat pada penerus generasi yang terlantar. Oke. Ya. Tepuk tangan buat kelompok. Ya. Gambar 1 jelas tentang suap, ya. Orang yang menyuap dan yang disuap itu hati-hati, ya, karena ada pasalnya. Ya, tenang ya kan? Terima kasih. Dan akhirnya apa? Dan perhatikan dulu sini semua, ya. Itu tentang suap. Yang pertama, terima kasih, bagus sekali. Yang kedua tentang kebebasan beragama. Pasal berapa kemarin disebutkan? Tadi disebut oleh kalian pasal berapa? 20. Tadi tentang agama tadi 29 ya, ayat 1 dan 2. Yang ketiga tentang pendidikan. Pasal berapa tadi menurut kalian? Diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Sudah paham sekarang ya? Bagaimana fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu ya, sebagai dasar landasannya dan juga sebagai apa tadi, alat kontrol. Bagaimana kalau tidak diatur? Ya, tadi sudah jelas ya. Kalau tidak diatur, saya tidak sekolah. Ya, itu kan? Kita akan bagaimana seperti pendidikannya.
tidak diatur bagaimana? Hah? Akan terjadi percekcokan antara umat agama itu, ya. Jadi paham sampai sini? Selanjutnya kita akan lihat supaya kelas kita lebih dan memahami, kita akan sambil belajar sambil bermain, ya. Kita akan bermain peran ini, ya. Dan ketika gambar tadi sudah dibahas, yang pertama tentang hukum, yang kedua tentang apa tadi? Tentang beragama, yang ketiga tentang pendidikan. Oke, Pak Yos akan bagi 3 kelompok ini dengan tema yang tadi, ya. Silakan. Yang bersedia dengan hukum, siapa? Teman tangan. Ini bersedia siap? Oke, siap. Hukum, ya. Yang kedua, yang bersedia dengan agama. Mana? Oh ini. Agama siap ya? Agama. Yang ketiga tadi tentang pendidikan. Ini berarti ya. Oke, tugas kalian adalah kita akan bermain peran supaya belajarnya tidak jenuh. Pak, PPKN jenuh Pak, pasal lagi gitu lagi ya. Betul ya? Ya, betul tidak? Cika gimana? Ada apa Cika? Nah, udah perhatikan dulu ya. Oke, perhatikan. Kita akan bermain peran supaya PPKN-nya tidak jenuh ya. Kita akan bermain peran ya, kelompok. Bisa dipahami? Silakan bermain peran ya. Pasal apa saja tadi? Tadi tentang hukum ya, agama dan pendidikan. Silakan kalian tentukan permasalahan yang menurut kalian sering terjadi di lingkungan kita ataupun di Indonesia. Bisa dipahami? Bisa. Kalian cari kasusnya seperti apa, kalian demonstrasikan supaya belajar PPKN-nya tidak jenuh. Oke, Pak? Silakan buat. Apa beri waktu 10 menit lagi cukup? Boleh lihat di YouTube contohnya. Ada di YouTube ya. Tuh. Bagaimana actingnya supaya lebih bagus ya. Dan PPKN ini tidak jenuh ya. Santai saja, relax saja. Ya, silakan. Diskusi nggak apa-apa, silakan. Libur sedikit nggak apa-apa, silakan diskusi. Kalau liburnya diskusi silakan, jangan ngobrol. Ayo silakan. Ayo, bagi. Ya. Orang ada jam. Ya, silakan bagi. Ya, kita akan bermain peran ya, supaya PPKN-nya tidak jenuh, belajar PPKN-nya. Tadi sudah kita rumuskan ya. Hah? Nggak apa-apa, kasih ini pilih aja. Ya. Oke, tadi kita sudah menemukan 3 kasus permasalahan. Ya, itu silakan kita akan mendemonstrasikan versi kalian aja ya, versi kalian aja, nggak usah sebagus sinetron ya.
kita akan bermain peran, ya. Kita akan bersosial drama supaya belajar PPK-nya tidak jenuh, ya. Tapi ingat, Bapak ingin ada kalian ada prolognya, yang kedua nanti ada apa ya, tentang ke peraturan perundang-undangannya, ya. Jadi jangan hanya ke depan sosial drama, tapi tidak ada inti atau maknanya, ya. Paham? Kalian tanyakan, ya. Itu apa yang tema kalian atau kasus apa yang ingin kalian angkat di sini, ya. Saya yakin kalian sudah pada bisa, ya. Itu supaya PPKN-nya belajar PPKN ini tidak jenuh, ya. Pak, pasal lagi, kami kapan ke situ lagi, ya, seperti itu lagi, ya. Supaya lebih lebih seru belajarnya, silakan kita akan bermain peran, silakan. Sebisa kalian aja dulu, ya. Sebisa kalian, jangan terlalu mendalam, ya, gitu. Silakan. Apa beri waktu 10 menit, ya, silakan. Dibagi tugas. Boleh lihat di YouTube contohnya seperti apa, referensinya seperti apa. Tadi kasusnya tentang hukum, tentang kebebasan beragama, yang terakhir adalah tentang pendidikan. Menurut kalian apa sih yang sering terjadi di kita? Itu, ya, ataupun yang pernah kalian saksikan atau menurut kalian harus sangat membutuhkan perhatian untuk kalian, ya. Silakan. 10 menit cukup, ya. Bagi peran, si A sebagai siapa, si B sebagai siapa, ya. Tuh. Bahasa Indonesia kan sering praktek gitu, ya, kita. Tuh. Ya, silakan dibagi. Kelompok ini sudah dibagi? Menurut temanya sudah? Temanya sudah? Oke, bagi, ya. Gak usah ditulis, saya rasa gak usah ditulis, tinggal dibagi saja. Nanti kamu bagian ini, ya, ngomongnya ini dan sebagainya, ya. Diberikan aja gambaran umumnya. Nanti kita akan belajar sosial drama, ya. Gak usah lama-lama, ya. Udah? Bisa? Saya perlu latihan dulu? Perlu latihan dulu? Oke, silakan latihan 5 menit. Tepat aja latihannya. Ayo, dibagi. Ayo. Tempat aja disitu aja, nggak apa-apa latihannya. Ayo, nah dibagi gitu, ya. Mau apa? Ini kita akan coba pakai speaker, ya. Nanti yang membawa acara dengan yang memberikan presentasinya pakai itu. Yang reviewnya nggak usah, ya. Nah, jadi bagi? Yakin bisa? Kita itu ada apa? Angkat, ya Pak, boleh say hi, ya. Ya. Tunjukkan yang terbaik, ya. Jangan malu-maluin Pak gurunya, ya. Oke, bisa
Bisa dimulai? Kelompok siapa dulu yang mau tampil? Mana kelompok satu? Tuh, kelompok satu ditunjuk ya. Nah, biasakan ya, anak milenial nggak boleh nunjuk ya, harus Pak saya duluan, nah, seperti itu dong ya. Jangan nunjuk. Siapa yang mau duluan? Ayo. Yang duluan. Kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Tuh, silakan. Ayo silakan. Kalau hukumannya boleh pakai mie. Ayo. Kalau tidak itu takut susah diputar aja seperti ini. Perhatikan ya, perhatikan. Kalian perhatikan bagaimana teman kalian men-acting, bagaimana teman kalian membawakan kasus yang menurut mereka harus diangkat. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan drama yang bertema agama dan beribadah. Selamat menyaksikan. Oke. Suaranya matang. Tahan dulu, ulangi. Yang ini fokus dulu silakan. Ulangi. Teman-temannya belum fokus. Suaranya yang keras ya. Oke, sudah? Teman-temannya fokus dulu. Reva udah, silakan. Ya, oke. Kamera rolling, action. Suaranya yang keras. Hai. Rekaman Kristen. Sudah, kalian jangan bertengkar. Kita harus menghormati agama orang lain. Nah. Walaupun kita berbeda-beda agama, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Ayo berdamai. Tapi ya. Ada suara azan itu aku masuk dulu ya. Oh gitu doang. Terus ada lagi. Oke, tepuk tangan dulu. Tahan dulu. Ceritanya gimana nih? Satu orang sebagai agama yang Kristen dan dua orang. Yang dua orang sebagai Islam. Oke. Tidak boleh berbeda agama. Oke, silakan ditutup dulu ya. Kesimpulan dari kelompok kami adalah dinyatakan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa kita harus menghargai agama lain. Nah, terus. Karena di Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Oke, tepuk tangan dong ya. Jadi menurut kelompok 1 bahwa Indonesia itu berdasarkan ketuhanan. Jadi tidak boleh saling menghina ya, mengejek dan sebagainya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Simpel ya. Bisa dipahami kan? Saya. Oke, silakan dulu. Kelompok selanjutnya siapa yang siap? Ya, oke, silakan. Oke, next. Ayo, silakan. Ayo, jalan di sini. Ayo. Kita pakai mic ya, pakai speaker supaya membiasakan. Tampil di depan, berbicara di depan umum. Ayo, silakan. Mundur aja di sini. Ya. 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 Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan bermain peran mengenai pendidikan. Selamat menyaksikan.
Oke, jadi kesimpulannya adalah pendidikan sangat berarti bagi kita semua. Melalui pendidikan kita bisa menjelaskan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dan juga melalui pendidikan kita bisa memberikan pembelajaran yang hebat bagi anak bangsa Indonesia. Selain itu, ya oleh pendidikan kita harus mendapatkan perhatian yang lebih dari dunia pendidikan, dari pemerintah, orang tua dan semuanya sebagai kemerdekaan. Cukup sekian persembahan yang dapat kami sampaikan tentang pendidikan pasal 31 dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alur ceritanya bapaknya tidak menyekolahkan gitu ya. Ya, datanglah satu orang bilang katanya pendidikan itu penting ya. Diatur dalam undang-undang dan sebagainya. Apalagi sekolah gratis ya. Sekarang sekolah wajib berapa tahun? 12 tahun. Sampai SMA. Tepuk tangan buat kelompok. Bagus tema yang diangkat. Yang ketiga selanjutnya silakan. Ayo. Kita lihat bagaimana apa yang bisa contohkan, apa yang bisa terlihatkan. Yang lain, perhatikan. Assalamualaikum Atasin. Ini liriknya. Ini enggak. Oke. Apa bisa kamu aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menayangkan drama yang bertema suap. Selamat menyaksikan dari kelompok kami. Tadi kamu pilih nomor berapa? Nomor 2. Ya, saya juga sama pilih nomor 2. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pilih nomor berapa? Nomor 2. Sama saya juga pilih nomor 2. Ya, sama saya juga. Iya. Kalian berdua ikut aku ke mana main? Ya. Ya, dah. Kamu ceritakan. Ini duit hasil nyoblos saya. Ini lagi video ya. Assalamualaikum. Bu, saya ingin melaporkan tentang penyogokkan surat. Mana ada buktinya? Kita harus cari dulu. Ini, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Apakah Anda dengan saudara Cika? Enggak, saya sendiri. Angkat tangan. Anda Siapa ini? Ada Bapak telah menolak seseorang. Apa ada buktinya? Ada Pak. Kasih cari Pak. Ini Pak. Siapa? Oke, ya, berdiri tutup. Semua berdiri. Kesimpulannya adalah suap adalah bagian korupsi yang harusnya kita hindari. Lagi? Cukup. Oke, bentar. Sip. Boleh tutup. Oke, biar semangat ya ini dulu. Semangat pagi. Oke. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya, tadi ceritanya jika nyogok itu suap. Ya, hati-hati ya. Sekarang suap itu yang menyuap dengan yang disuap itu kena hukumnya, hati-hati ya. Kalau tadi alhamdulillah yang dua masih selamat ya. Itu yang dua orang sudah ditangkap cuma saja ya. Tapi tidak apa-apa ya. Betul pesantren Cika ya, tidak boleh menyuap karena menyuap merupakan akar atau permasalahan dari korupsi. Dan kita lurus kita semua. Ya. Mudah-mudahan walaupun aktingnya tidak sebagus artis ya, apalagi artis Korea ya, tapi kalian sudah menunjukkan bahwa pembelajaran itu kita bisa berkolaborasi dan lebih menyenangkan. Tuh, terima kasih ya.
Baiklah. Tuh ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Yos, silakan. Paham? Bagaimana kedudukan dan fungsinya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas mengenai KPD-nya ya, dikerjakan di rumah saja ya, karena waktunya Bapak rasa tidak cukup ya, sudah tinggal beberapa menit lagi. Kerjakan di rumah di halaman yang keempat KPD-nya ya, supaya pembelajaran lebih fokus lagi. Dikerjakan ya di rumah LKPD halaman 4-nya ya, mengenai susunan atau urutan dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sebelum Bapak tutup, kita akan review, akan evaluasi mengenai pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama review. Ya, apakah pelajaran yang sudah kalian dapat hari ini? Ya, sudah belajar apakah kita hari ini? Oke, silakan. Perwakilan, coba tangan boleh? Oke, silakan berdiri, nggak apa-apa. Terus dari korupsi, pendidikan. Oke, tentang ada yang lain? Mau menambahkan? Ya, selalu berdiri. Sifat dan kedudukan Undang-Undang Dasar. Tangan dong ya. Ada lagi? Ya, silakan. Oke, sudah belajar makna dan pembukaan Undang-Undang 1945. Ada lagi yang menambahkan? Sudah belajar apa kita hari ini? Nah, ayo review. Kita mereview pembelajaran kita hari ini. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, doakan tiap kelompoknya masing-masing. Terakhir, menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Gimana? Menyenangkan, betul? Ya, jangan pusing terus ya. PPKN identik biasanya Pak pasal lagi, pusing itu lagi ya, Pancasila lagi dan sebagainya ya. Bapak mencoba berinovasi bahwa kita bisa berkolaborasi dengan pelajaran yang lain ya, bahasa Indonesia dan sebagainya. Walaupun memang belum maksimal rankingnya, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita mau mencoba bahwa pembelajaran kita tidak monoton ya. Oke, ada yang bisa memberikan argumentasinya tentang pembelajaran kita hari ini bagaimana? Ya, kalian berdiri. Menyenangkan. Oke, lebih memahami pelajarannya. Ada lagi? Ya, boleh? Karena kita bisa mempelajari segala hal bersama. Oke, bisa proses drama katanya ya. Walaupun masih acak adut ya, walaupun acak adut ya, nggak apa-apa. Ya, ada lagi yang lain? Ya, berdiri. Oke, bisa ketawa bareng, bisa menyaksikan pembelajaran yang lain. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Sebelum Bapak tutup, ada kelompok yang menurut Bapak penilaian ya, kelompok pembagian hadiahnya menyusul ya, tapi bahkan Bapak umumkan. Tapi ingatkan Bapak ya, Pak, kami kemarin juara ya minggu depan, insya Allah hadiahnya minggu depan ya. Karena hari ini tadi saya belum sempat nyari hadiahnya ya, lupa. Tapi akan Bapak ingat terus. Ingat ya, maksudnya ingatin Bapak ya minggu depan ya. Ingatin Bapak minggu depan. Dari pembelajaran tadi ya, melihat dari kelompok 1, 2, 3 ini ya, ada kelompok yang begitu kompak, bukan yang tidak bagus ya, bukan yang tidak bagus, tapi ada juga yang kelihatan dari kekompakannya ya, dari penampilannya tadi itu ya, diskusi dan sebagainya, argumentasinya ya. Kelompok mana kira-kira? Ya, nanti Bapak lihat dulu kelompok nilainya ya. Oke, kelompok yang paling yang mana? Mana kelompok 1? Mana kelompok 2? Mana kelompok 3? Yang paling bagus menurut saya kelompok hari ini pembelajaran kita adalah kelompok 2 ya. Nanti insya Allah hadiahnya mau berikan minggu depan ya, gitu ya. Pertama kelompok 2 dong. Yang lain di pembelajaran selanjutnya tolong lebih bagus lagi ya, lebih semangat lagi. Oke, terima kasih.
Nah ini ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini ya. Jadilah anak-anak yang hebat, anak-anak yang berbanggakan. Yang pertama adalah dapat disimpulkan ya, jadilah anak-anak yang hebat yang patuh terhadap aturan. Itu. Jangan lupa juga hormati orang tua kalian ya, guru kalian, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Oke, silakan kembalikan lagi kursinya ke tempat semula ya. Diangkat. Ya. Ya, buku paketnya dengan tabletnya dikumpulkan kembali. Ya, silakan buku paket sama tabletnya dikumpulkan kembali. Kalau bahan ajarnya silakan dibaca di rumah. Ya. Ya, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya, sekali lagi ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Walaupun kita sudah zona hijau, alhamdulillah ya. Amin ya. Amin. Kita sudah zona hijau, kalau tidak lupa, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan banyak main. Ya, batasi mobilitas kalian. Kalau tidak penting, dengan di rumah saja. Ya, itu. Jadilah anak-anak yang hebat, anak-anak yang bertanggung jawab, ya, dan juga patuhi orang tua, ya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih saja. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran selanjutnya adalah atau minggu depan ya, kita akan ada penilaian akhir semester, ya. Nanti ada PAS, tolong dipersiapkan ya. Kisi-kisinya insya Allah akan Bapak bagikan nanti melalui grup WhatsApp ya. Itu kisi-kisinya dipelajari ya. Kita akan mengadakan penilaian akhir semester atau PAS ya di tanggal 6 Desember ya. Minggu depan kita akan mempelajari kisi-kisi tentang penilaian akhir semester supaya nilai kalian bagus ya. Supaya kita lihat lagi pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan, baik kemarin melalui daring maupun yang luringnya. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa. Siap, sebelum pulang baca doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai pulang. Silakan pergi dulu supaya tertib. Ya. Ya,